Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yuk semangat terus, jadikan video ini sebagai inspirasi kamu untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan yang penuh ya. Ayo doakan orang lain yuk di bagian komentar seperti biasa. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Iya, kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang lain daripada yang lain. Jadi gini teman-teman, saya adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, saya juga percaya bahwa setan atau iblis itu ada, dan termasuk saya juga percaya nih, bahwa yang namanya jin, malaikat, itu semua ada. Itulah keyakinan saya. Nah, kamu tahu nggak sih, ada loh sebuah cerita menarik dari alam jin yang bisa kita petik nih hikmahnya. Mau tahu? Ini ceritanya. Tolong disimak. Alkisah, ada dua makhluk jin yang mereka sedang bertemu dalam sebuah wilayah. Dan kedua jin ini adalah teman lama yang akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah keadaan dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berbincang-bincang sesaat. Perlu kamu tahu, yang namanya makhluk bernama jin itu tidak bisa mati. Umur mereka itu panjang banget teman-teman. Bahkan konon ada jin yang usianya sudah ribuan tahun. Nah, kedua jin ini dia ngobrol nih. Ngobrolnya begini. Tahu gak sih? Kenapa? Kemarin tuh, gue baru aja jalan-jalan. Ada manusia-manusia tuh, kok bisa segitu bodohnya ya? Loh, emang kenapa bro? Iya, saya itu nemuin ada manusia-manusia yang kayaknya nyari jasa-jasa kita. Iya, mereka nyari jasa-jasa kita buat dapetin apa coba? Apa? Dapetin duit. Waduh. Mereka tuh gak sadar ya seberapa bodohnya mereka. Mereka itu umurnya berapa sih? Kita aja nih yang umurnya udah ratusan tahun masih inget loh sama Tuhan kita. Lah mereka yang umurnya 100 tahun juga kagak nyampe. Ngapain menjual hidup mereka buat jadi budak kita? Ya gak sih? Mereka tuh manusia-manusia kok bisa sebodoh itu ya? Padahal umurnya, aduh kalau sama kita mah jauh banget. Bener gak bro? Iya, bener banget deh. Saya juga males tuh ngeliat manusia di ujung sana. Sombongnya bukan main. Saya bingung, kenapa bisa ada manusia sesombong itu? Padahal umur mereka berapa sih? Berapa umur mereka? Yang harusnya sombong itu kita. Betul gak? Kita ini umur udah ratusan tahun. Engkong saya di sana, umurnya udah ribuan tahun. Tapi kagak sombong, masih inget sama Tuhannya. Lah mereka umur 100 tahun aja kagak nyampe sombong. Aneh ya mereka ya. Aneh emang manusia. Kemudian mereka ngobrol sampai akhirnya tertawa lepas mentertawakan kebodohan makhluk yang bernama manusia. Teman-teman, kamu sadar gak bahwa yang ditertawakan mereka itu kita loh? Iya. Sadar gak sih bahwa kita sebagai manusia nih sering melakukan hal-hal yang mohon maaf bodoh? Coba ingat-ingat perkataan dari kedua jin tadi yang sedang ngobrol. Mereka berkata bahwa kita sebagai manusia umur 100 tahun aja belum tentu sampai. Sementara mereka umur ratusan tahun, ribuan tahun bahkan lebih. Tapi kenapa kita yang sombong? Ngerasa gak? Kalau itu suatu hal yang mohon maaf tidak pintar alias bodoh. Oh, betul. Kita sering melakukan perbuatan yang sia-sia, tapi kita tidak sadar. Dan akhirnya ditertawakan oleh golongan jin karena kebodohan kita. Sadar? Kalau tiba-tiba kita merasa ketampar dengan cerita yang saya kisahkan tadi, itu berarti dirimu sama seperti saya. Bagus. Kamu sudah mulai menyadari bahwa apa yang diperbincangkan kedua jin tadi itu benar. Sekarang coba lihat dirimu. Lihat dirimu, lihat diri kita sendiri. Masalah apa sih yang sampai saat ini masih kita pikirin?
Pikirin, hal apa barusan yang sampai detik ini, belakangan ini kok masih kita pikirin terus? Sekarang saya tanya, kenapa dirimu menghabiskan sisa waktumu yang sebentar ini untuk ngurusin hal yang gak penting itu sih? Coba, kita diketawain loh sama kedua jin tadi. Walaupun ini sebuah kisah yang saya karang, tapi bisa gak jadi kenyataan? Saya yakin banyak jin di luar sana ngobrolin kita sama topiknya kayak begini. Tapi kita aja gak sadar. Sekarang pikirin, kenapa diri kita selalu memikirkan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu lama dipikirin? Ngapain? Coba kita renungin. Ada orang yang nyakitin kita. Betul kita suka dengan dia. Benar kita cinta dengan dia. Tapi dia sudah nyakitin kita, ya sudah. Boleh kita nangis, boleh kita marah, boleh kita kecewa, tapi jangan kelamaan dong. Kita kecewa, kita sudah berusaha kerja mati-matian nih mas, tapi hasilnya tidak dihargai orang. Boleh kecewa, boleh sedih, bahkan boleh marah. Tapi jangan kelamaan dong. Mas, saya ini punya tujuan besar dalam hidup saya mas. Wah bagus, keren, alhamdulillah tuh. Iya. Saya punya impian besar nih mas, impian saya 1, 2, 3, besar semua, top. Tapi mas, kenapa? Saya belum bisa mencapainya. Halangannya banyak banget, saya jadi pusing mas, mikirin goal-goal saya yang belum tercapai. Gimana tuh mas? Sekarang saya tanya, dirimu punya banyak tujuan dalam hidup, pengen melunasi hutang, pengen dapet jodoh, pengen mencapai tujuan atau impian besar, bagus. Tapi pertanyaan yang paling dasar, yang paling besar yang harus dirimu tanyakan adalah, sudahkah saya menghargai setiap detik yang hadir dalam hidup saya? Sudah belum? Ketika dirimu terlalu banyak ngeluh akan masalah apapun yang sedang kamu hadapi, itu pertanda kamu lupa untuk mensyukuri setiap detikmu. Padahal, benar perkataan kedua jin tadi, umur kita nih terbatas loh. 100 tahun aja nggak nyampe. Bahkan kalaupun nyampe, di usia 100 tahun, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Apakah dirimu lupa seberapa berharganya setiap detik yang selama ini kamu lewati? Coba kamu renungkan dalam-dalam. Nah, sekarang hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kedua jin yang ngobrol tadi adalah begini. Teman-teman, sadar gak sih kalau yang namanya manusia nih, kita sebagai manusia, itu suka memikirkan hal-hal yang gak penting karena lupa. Lupa apa mas? Lupa kalau yang namanya detak jantung kamu itu berjalan sesuai irama detik. Coba sekarang, ayo sambil kamu mengerjakan apapun, kalau bisa, taruh tanganmu di atas dadamu dan rasakan detak jantungmu deh. Ayo rasakan detak jantungmu. Detak jantung kita itu kalau sehat seirama loh dengan detik sebuah jam. Betul? Kenapa? Kenapa yang Maha Kuasa memberikan detak jantung kita itu iramanya sama seperti detiknya sebuah jam? Kenapa? Jawabannya sederhana. Supaya kita ingat waktu dan mau menghargainya. Sekarang saya mau nanya gini. Kamu ini orang jenius, betul? Tapi kalau jenius nggak sadar waktu, buat apa? Diri kamu ini orang baik, hebat. Tapi kalau jadi orang baik, nggak sadar waktu, buat apa? Wah, kamu cantik nih, pinter dandan, top. Tapi kalau cantik nggak inget waktu, buat apa? Diri kamu juga tampan, bagus, ganteng kalau ngaca. Tapi ganteng, kalau nggak inget waktu, buat apa? Apapun yang kamu miliki saat ini, kalau dirimu tidak ingat waktu, buat apa? Wah, sebentar mas. Ini maksudnya apa ya mas ya? Gini, kalau kita memiliki apapun, tapi kita lupa akan waktu, biasanya kita akan jadi orang lupa bersyukur. Benar atau tidak? Coba sekarang, kalau ada dokter, ceritanya ada dokter bilang, dirimu mati 2 hari lagi. Dokter bilang begitu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap meributkan hal yang sama?
Atau kamu tiba-tiba berubah dalam sekejap untuk tidak meribetkan atau meributkan hal yang gak penting dalam hidup kamu dan mau menikmati sisa hidupmu secara total? Begitu? Sekarang pertanyaannya, apakah harus ada dokter dulu memvonismu dengan penyakit berat? Apakah harus ada dokter dulu yang memvonismu umurmu tinggal berapa hari lagi baru dirimu mau berubah untuk menghargai waktu dan meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak penting? Apakah harus seperti itu dulu? Coba renungkan. Gimana? Sudah mulai ketampar? Sudah mulai merasa bahwa apa yang dikatakan oleh kedua jin tadi itu benar-benar sama dengan apa yang sedang kamu alami? Kalau memang iya, ayo. Itu pertanda dirimu sudah mulai menyadari bahwa kita selama ini, mohon maaf ya, seringkali menjadi manusia yang bodoh. Sekarang sudahi itu semua. Pikirin masalah apa yang sedang kamu alami saat ini. Ayo, katakan kepada saya dari hati ke hati, masalah apa sih yang sedang kamu hadapi saat ini, yang sedang kamu pusingkan. Masalah apapun itu, katakan pada saya. Sekarang coba pikirin deh. Ada gunanya nggak sih kita mikirin masalah itu terus? Kita memang punya tujuan, goal besar dalam hidup. Kita memang sedang ada masalah besar dalam hidup, tapi tolong, kalau seandainya waktumu tinggal sedikit lagi, masih ada gunanya nggak kita mikirin itu terus? Masih ada gunanya atau faedahnya nggak sih kita mikirin perilaku orang lain yang nggak bisa kita rubah? Masih ada gunanya nggak? Tidak ada. Kalau begitu, ayo, bangkitkan diri kamu, hargai waktumu, sudahi perbuatan dan pikiran-pikiran yang nggak penting. Hidup ini indah loh. Setuju nggak? Iya kan? Sekarang kalau kamu juga setuju bahwa hidup ini indah, kenapa tidak kamu nikmati? Apakah orang-orang yang menyakitimu di luar sana itu peduli dengan hidupmu? Enggak. Apakah masalahmu yang besar itu bisa beres kalau kamu pikirin terus? Enggak. Terus kenapa kita tidak menikmati aja hidup yang kita punya mumpung masih ada? Bener nggak? Masuk akal kan? Ngapain kita pikirin suatu hal yang sebenarnya kalau dipikirin itu nggak bikin masalahnya beres? Buat apa sih? Kata siapa kita fokus mikirin masalah, terus masalah itu beres? Kata siapa? Nggak ada. Terus kenapa kita hobi memikirkan sesuatu hal yang bikin kita tertekan? Ngapain? Iya kan? Nah, ayo sekarang. Sekarang kamu bangkit dari hidup kamu. Video ini bisa sampai ke depan matamu itu bukan kebetulan. Baik kamu subscriber Pagar Kehidupan ataupun orang yang baru tahu Pagar Kehidupan, video ini bisa kamu tonton sampai menit ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ada maksud dari Yang Maha Kuasa melalui video ini. Ayo, sudahi, dan sudahi. Nggak usah lama-lama mikirin masalah hidup kamu, nikmati setiap detikmu secara total. Ingat perkataan kedua jin tadi. Umur kita itu terbatas. Jangan sampai kita diketawain mereka lagi. Hargai hidup kita, jadi orang baik, jadi orang yang patuh kepada Tuhan, dan jadi orang yang berguna bagi sesama, dan nikmati hidupmu, nggak usah pikirin apa yang jadi masalahmu. Ingat, jalan keluar adalah milik orang-orang yang tenang menikmati hidup mereka. Ini benar. Tenangkan diri kamu, nikmati setiap detikmu, senyum. Tersenyumlah, kamu adalah manusia yang luar biasa hebat. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.